Nah, lu lihat kades-kades pada demo. Tuntutannya jelas, dana desa tahap 2 dicairin. Minta aturan PMK baru dicabut. Pokoknya biar dana desa cair lebih cepat dan gak ribet. Bapak, Ibu, jangan teriak dana desa. Langsung teriak aja dana keluar. Gila. Minta dana desa cair cepet. Emang ada apa sih kawan? Kenapa? Coba sini curhat sama A. Kenapa? Mobil udah pada jatuh tempo. Atau istri ngambek pengen punya iPhone yang warna oranye. Beliin aja baju Persija. Sama-sama oranye. Dana desa ribet banget cairnya. Harus ini itu. Ya jelas ribet. Kalau dipermudah, 2025 aja udah ada 480 kades ke gap korupsi. 489. Itu sih bukan angka sembarang angka. Itu masuknya rombongan kades lagi family gathering ke KPK. Lo minta pencairan dipermulus. Padahal yang mulus tiap tahun bukan pembangunan desanya, tapi kasus korupsinya. Masyarakat ini udah krisis kepercayaan sama kepala desa. Satu-satunya kepala yang bisa dipegang cuman kepala kok. Demo kades di Jakarta, sekadar protes aturan, atau karena hilangnya modal korupsi? 8 Desember 2025, ribuan kepala desa turun ke Monas. Mereka menolak PMK 81 2025 yang ditandatangani Menko Purbaya. Aturan ini bikin pencairan dana desa tahap 2 ditahan. Syarat makin rumit, pembangunan desa terhambat. Tapi rumor panas beredar, ada yang bilang, demo ini terjadi karena dana desa tak lagi bisa dimainkan. Spekulasi lain menyebut, aturan ini punya kepentingan politik tersembunyi, mengontrol desa lewat dana. Jadi, demo kades kemarin, sekadar tuntutan, atau ada permainan lebih besar di baliknya? Semua ini masih sebatas spekulasi. Fakta resminya, aturan baru memang diterbitkan, dan demo kades terjadi sebagai bentuk penolakan. Yang lucu, justru pejabat desa yang rame-rame demo. Dana desa dihentikan sebentar, langsung heboh seluruh Indonesia. Para kadis menuduh dana desa berhenti karena Menteri Purbaya. Tapi fakta lapangan justru menunjukkan penyimpangan terbesar ada di tingkat desa sendiri. Di sisi lain, netizen justru mendukung langkah Menteri Purbaya. Mereka menilai penghentian dana perlu untuk memutus dugaan praktek korupsi. Dana desa macet sebentar, pejabat langsung seperti kehilangan dunia. Rakyat pun bertanya, yang berhenti itu anggaran atau ATM berjalan mereka? Kami perwakilan Kepala Desa Perempuan dari Kabupaten Magelang menghimbau, kalau hari ini tidak direalisasi, kita jangan kepung terus. Masuk! Hancurkan! Masuk! Hancurkan! Любовь, тачки на со вкусом кандалайки, самый умный кадиллак. Kades korup demo Purbaya soal dana desa. Lagi viral nih, ribuan kades menggelar aksi menuntut pembatalan PMK nomor 81 tahun 2025 yang dianggap memberlakukan pengetatan mendadak pada dana desa non-earmark yang bikin gagal bayar program desa dan beban birokrasi. Tapi Pak Purbaya sendiri tegasin PMK ini bertujuan untuk ningkatin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih tertib dan terarah. Simpelnya dana desa saat ini tuh diperketat lagi, biar mengurangi celah korupsi. Dengan begini, para kades nggak bisa lagi nyewa LC pakai duit rakyat. Sebelum kita melanjutkan videonya, saudaraku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng agar channel Pabrik News bisa tetap menayangkan berita-berita yang mengedukasi masyarakat, agar masyarakat tahu tentang kejadian-kejadian apa yang terjadi di negeri ini. Sebelum kita lanjutkan di masalah, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk program BLTDD, pembangunan infrastruktur serta pelayanan kesehatan masyarakat itu justru digunakan untuk membangun rumah milik R. Mereka tidak menggunakan dana sebagaimana peruntukannya, tapi digelapkan untuk kepentingan pribadi, tegas Zakiul. Dilansir dari Times Bondowoso, dari hasil penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta penghitungan inspektorat,
Kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut mencapai 2,2 miliar rupiah. Penyimpangan anggaran itu dilakukan sejak tahun 2022 hingga 2024. Becari menyampaikan bahwa apabila terbukti rumah yang dibangun berasal dari hasil korupsi, kejaksaan akan menyita aset tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kejaksaan secara rutin memberikan pendampingan kepada desa terkait penggunaan anggaran, namun tetap ada pihak yang dengan sengaja melanggar aturan. Ada desa yang tidak tahu aturan, sehingga kami dampingi. Tapi ada juga yang tahu aturan tapi tetap melanggar. Ini bisa mengindikasikan adanya niat jahat. Dan kasus Padasan ini sudah sangat berlebihan, ujarnya. Coba cek dulu kepala desa kalian kemarin ada nggak guys? Siapa punya kepala desa ini, ha? Woi ibu, bapak desa, kalian kerja dulu baru minta-minta dana. Kembangin dulu tuh desa-desa kalian, bikin maju desa kalian, bikin maju orang-orang desa kalian. Layanin mereka dengan baik. Kalau misalnya kalian sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak untuk desa kalian, wajar kalau minta dana seperti ini, demo sampai kayak gini. Ini berita korupsi, dana desa di mana-mana, desa belum berkembang, desa ketinggalan, desa tidak ada inovasi-inovasinya, minta dana paling depan. Sinting, kadang-kadang sinting. Makanya bisanya demo sambil joget, kagak becus. Nggak guna juga, apa-apa semua dipersulit. Orang mau mengurus-ngurus administrasi aja mesti nyari-nyari kayak orang paling penting di dunia gitu, mesti dicari, mesti bolak-balik orang-orang ke rumahnya. Kerjanya nggak ada bagus-bagusnya, tapi kalau misalnya duit aja pada gila semuanya. No, perut buncit lu, dana desa semua tuh. Pak Purbaya, jangan kasih kendor Pak. Kalau perlu stop dana desa, nggak guna juga. Kita apa-apa juga sendiri, nggak dilayani juga kita. Ya, stop aja Pak, stop. Nah ini nih kalau terkait demo, sebenarnya saya juga kemarin diajak oleh beberapa teman. Sampai saya di situ menjawab, saya tidak ikut. Ngapain kita harus demo? Sementara gini, demo itu kan ke Jakarta kan yang pertama itu kan DD tahap 2 banyak yang tidak cair. Nah kita sampaikan tidak cair itu karena apa? Karena administrasi terlambat kan. Sebenarnya kalau administrasi itu dikerjakan cepat juga cair kok, semua cair. Jadi pengajuan dana desa tahap 2 yang diajukan kalau tidak salah itu di bulan Oktober aja itu masih cair. Kalau kita ngajukan malah masih di bulan Agustus kayaknya. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ya, kalau penyerapannya sudah, uang itu ibaratnya sudah diserap, ya segera saja pengajuan untuk DD yang tahap berikutnya gitu loh. Terus administrasi juga dikerjakan secara cepat. Kenapa harus ditunda-tunda? Ini kalau menurut saya sih ya ngapain harus demo gitu loh. Baik, ini kita berpikir akal sehat aja untuk teman-teman kepala desa. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai nada tinggi, nggak usah pakai bilang sok-sokan ini itu apa segala macam. Enggak, jangan kayak gitu. Kita pakai akal sehat, pakai hati nurani. Sebenarnya DD tahap 2 itu tidak cair, kesalahan siapa. Dah, kita kembalikan lagi pakai hati yang dingin, pakai kepala yang dingin. Kan salah kita yang tidak cair karena tidak mengerjakan administrasi dengan cepat. Satu itu. Kita tidak minati karena nantinya terlalu berisiko. Kalau menurut saya itu terus koperasi mending buat usaha bermitra dengan BUMDes. Nanti akan lebih mudah pengawasannya. Masalahnya kalau simpan pinjam itu yang pinjam warga sendiri nggak mau membalikan, pasti rata-rata kayak gitu. Nanti resikonya di siapa? Di pengurus koperasi dan kepala desa dong. Kalau uangnya macet sedangkan angsurannya ke bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah harus dibayar terus kan tiap bulan. Jadi bagi kepala desa kalau mau demo di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah bukan masyarakat ya.
Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi, ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya, nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri. Ini kita berpikir akal sehat aja untuk teman-teman kepala desa. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai nada tinggi, nggak usah pakai bilang sok-sokan ini itu apa segala macam. Enggak, jangan kayak gitu. Kita pakai akal sehat, pakai hati nurani. Sebenarnya DD tahap 2 itu tidak cair kesalahan siapa. Dah, kita kembalikan lagi pakai hati yang dingin, pakai kepala yang dingin. Kan salah kita yang tidak cair karena tidak mengerjakan administrasi dengan cepat. Satu itu. Terus terkait regulasi. Terkait regulasi, kita itu kenapa sih tinggal ngikut aja, ngikut regulasi. Dana desa DD itu kan diberikan dari pusat ya, sumbernya kan APBN ya. Terus ngapain kita harus ngatur gitu loh. Masih untung kita diberikan dana desa. Lah kalau dana desa tidak diberikan, kita lebih pusing lagi gitu loh. Guys, kalian pasti udah tahu dong kalau kepala desa pada demo. Nah, si ibu ini tuh asik banget gitu jogetnya. Hati-hati ya, Bu. Anggota DPR aja yang joget-joget, ada yang sampai di demo sama rakyat sampai rumahnya dijarah. Apalagi ibu jogetnya terang-terangan banget gitu, kayak asik banget gitu nikmatin lagunya. Jadi hati-hati aja lah, Bu. Lagian ini pemerintah bisa nggak sih, bakal gimana ya pemerintahan kita kalau misalkan nggak ada kepala desa gitu. Kepala desanya itu diganti sama PNS aja, bergilir gitu 3 tahun sekali. PNS ada yang di daerah sini gitu mengatur warga daerah sini, nanti diganti lagi. Kan nggak kekurangan PNS gitu ya negeri ini. Bisa nggak usah ada kepala desa, kepala desanya ada tapi diganti sama PNS. Bisa nggak kalau kayak gitu? Atau pemerintahan bakal kacau gimana? Nah, Kades dari Magelang yang kemarin ke Jakarta ikutan demo dan berteriak tangkap Purbaya. Nah, akhirnya klarifikasi. Coba kita lihat klarifikasinya seperti apa. Video itu adalah video lama saya, dan di tanggal 8 Desember kami 1000% tidak berangkat demo ke Jakarta. Malamnya kami juga tahlilan di warga kami. Nah, secara tidak langsung dia itu mengakui bahwa yang ada di video itu emang dia. Kan tadi dia itu bilang bahwa itu hoax, itu video lama. Soalnya kemarin 1000% saya nggak ikut demo di Jakarta. Lalu yang bilang tangkap Purbaya, tangkap Purbaya, yang orasi di atas mobil komando itu siapa? Kembaranmu. Yang terus joget-joget sama si Kentong itu loh. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang main-main dengan uang rakyat, yang ngaku wakil rakyat tapi lupa dengan kepentingan rakyat. Saya bukan cari kekuasaan, saya mau perlawanan untuk bersihkan yang kotor. Kalau kalian juga muak dengan kelakuan pejabat begini, suarakan. Gini aja, mungkin para kades-kades di Indonesia itu perlu belajar dengan Kades Hoho ya, karena Kades Hoho itu walaupun orangnya itu kelihatan sangar ya, kayak preman atau banyak gimana, tapi rata-rata orang yang bertato banyak itu bukan penjahat. Nah, Kades Hoho dia nggak ikut demo. Kenapa? Ya karena walaupun APBD itu dipotong, tapi desa yang dipimpin oleh Kades Hoho itu desanya menjadi maju. Soalnya kenapa? Walaupun APBD itu dipotong sama Menteri Keuangan, Pak Hoho ini
demi mensejahterakan warganya. Beliau itu rela berkorban, membangun apa saja dengan uangnya sendiri. Ada 5 tanda. Jadi orang yang kayaknya seperti preman, tatonya banyak, tapi lebih mengutamakan rakyat, nggak hanya joget-joget, tangkap Purbaya, joget-joget, tangkap Purbaya, blogok. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara, Baca tuh titipan siapa ini agendanya, terus dimulai di demo rakyat, sekarang Purbaya di demo Kades. Kocak anjing. lihat alah. Aja ngono lah Kang. Mesake lurah-lurah kok sing duwe ansuran patang mobil, duwe ansuran bank, kok piye carane nyarutang? Nek sampe peraturan iki diperketat, ngono lho. Nek peraturan iki diperketat, sangko ndi penghasilane? Sampeyan ra mesake yo. Kita itu udah berdampingan, harus saling memahami dan saling mengerti. Oh sampeyan muni koyo ngene mendukung Pak Purbaya, yo lahan basah keusik Kang. Piye sampeyan ki? Hah? Mesake ora lucu lah mosok lurah desa iki mobilnya ditarik debt kolektor, diparani bank. Yo mesane to izin karo wargane. Wah, sampean iki ngono. Nek ndelok komenane Mas iki, oke. Saya memahami betul dalam keadaan apapun itu ya. Saya memahami. Nah, cuman di sini pertanyaannya, kenapa ada yang cair dan kenapa ada yang tidak? Setelah saya tanya-tanya nih ke orang-orang, itu tuh kepala desa, ada yang kerja, ada yang pura-pura kerja, dan ada yang tidak kerja sama sekali. Ada yang ngantor, ada yang pura-pura ngantor, dan tidak ada yang ngantor sama sekali. Pertanyaannya ini, apakah lurah itu tidak tahu peraturan terbaru? Kenapa tahap 2 itu nggak bisa cair? Kenapa bisa cair? Apakah nggak tahu itu? Pertanyaannya nih, kalau lurah bener-bener kerja nih, bener-bener kerja, pasti tahu dong. Kalau nggak ada anggaran nih, kan data, bikin dulu, bisa diajuin dulu, data sudah masuk, kan boleh, artinya itu bisa cair. Nah, kenapa udah data udah masuk nggak cair? Karena telat. Kenapa bisa telat? Kebiasaan kamu yo, kebiasaan lu lagi. Kades pada demo minta Pak Purbaya mundur. Wadah. Menurut kalian sopo sing harus mundur iki, guys? Pak Kades apa Pak Purbaya ini? Pak Kades kudu yo nyapo demo kurang kerjanan.
Yang lain loh sibuk berjuang melawan banjir, melawan bencana. Kok Pak Kades malah demo perkara dana desa. Jangan kurang kerjaan naik. Coba ini nih. Katanya perwakilan dari seluruh kades di Kabupaten Magelang. Cantik sih Bu Lurah ini. Tapi kalau di Jawa Barat mah nggak ada masyarakat yang mendukung dana desa dicairin lagi. Yang udah-udah aja gak ada manfaatnya buat rakyat. Gak jelas. Kebanyakan nih, tapi ada sih ya sebagian. Kebanyakan sih di Jawa Barat dana desa tuh untuk memperkaya kepala desa dan kroni-kroninya dan orang-orang desa semua. Tetap di Jawa Barat mah dikit-dikit jalan rusak KDM. Kali ada masyarakat yang jalan rusak Palurah, nggak ada. Coba ini masyarakat Magelang bersuara.